warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Jerry di acara segmen Wanita di Channel. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah dari sahabat Wanita yang ingin dibacakan kisahnya oleh Kaimas dari tim alternatif sebagai pengganti narasumber yang akan membawakan kisah-kisahnya oleh Bagas. Ini adalah kisah-kisah dari sahabat Kecil. Tidak waktu lama lagi kita akan mulai bertanya atau akan mengisahkan kepada Kaimas tentang cerita ini. Gimana Kak? Yang cerita yang akan dibawakan kali ini mengenai kisah apa gitu? Intinya saja Intinya tentang sekolah ya Pak. Hari ini kita membawakan tentang sekolah. Kalau kemarin kita tentang yang apa masukan kalau sekarang kita tentang sekolah kan. Tentang suatu sekolah ya sekolah. Ya banyak kan, kalau sekolah kan ada yang itu kan sekolahnya ada bekas liburan misalnya gitu, atau di sekolah itu ada bekas yang masjid gitu kan misalnya. Yang banyak rumah-rumah. Betul Kak. Bang, kalau ini dari apa sahabat pemikiran itu beda lagi ceritanya kan. Kalau abang pernah punya pengalaman di sekolah? Ya pernah sih waktu sekolah di zaman SMP kalau nggak salah. Ya di SMP pernah ada kisah-kisah ya sekolah lah. Ya, jadi sama teman kita ya sahabat Iwani kantor kita yang kebetulan dia juga SMP. Jadi kita mulai ceritanya ya Bang ya. DM kali ini dari sahabat kita yang masih di Pulau Jawa juga, tepatnya di OKC ya. Kita sebut aja namanya Nani ya Bang. Nah Nani itu kebetulan anak siswa sekolah menengah pertama. Dia itu kelas 8 kalau nggak salah. Dia kelas 8. Dia termasuk kelas siswa. 2 lah ya. Iya kelas. Kalau sekarang kan ya, kalau gitu Bang. kita kan dulu di Ya kelas 2. betul. Kalau sekarang namanya kelas 8 jadi 2 SMP ya. 2 SMP ya. Kalau kelas 8 SMP dia itu kebetulan termasuk siswa yang aktif Bang. Dia aktif dalam berorganisasi. Jadi dia ikut organisasi itu 2 Bang. Basket sama paskib. Jadi hari itu tuh di hari Kamis, dia ingat tuh hari Kamis, cuma dia lupa tahunnya. Di hari Kamis dia itu latihan basket. Setelah pulang sekolah itu latihan basket itu di jam 5:30 selesai itu. Jadi setelah pelajaran selesai dia latihan basket itu mungkin di habis asar mungkin Bang. Selesai di latihan sama pelatihnya bareng teman-teman itu di 5:30. Terus pelatihnya bilang setengah enam obrolan Kamis, berarti kan yang notabene malamnya berarti malam betul. Nah terus di malam di setengah itu dia bilang, pelatihnya ngomong gini, udah langsung pulang ya gitu. Nah dia langsung ingat, dia langsung notice karena kan mungkin guru-guru juga tahu kan kalau posisinya sekolahnya seperti apa. Mereka pun si Nani itu pun tahu, pernah dengar lah rumor perihal sekolahnya seperti apa gitu. Jadi sekolahnya emang angker gitu, terutama di lorong kelas gitu, lorong kelas 8 gitu Bang. Jadi Bang, dia posisinya itu setelah dia nunggu jemputan ayahnya jemput, tapi dia kelamaan mungkin ya kan misalnya. Akhirnya dia dan teman-teman kebetulan ada beberapa teman juga belum dijemput, itu nunggu sekalian sholat kan, kebetulan udah mau maghrib lalu kan ya sekarang kan maghrib aja jam 6 kurang kan. Akhirnya teman-teman inisiatif, ayo yuk kita sholat maghrib ambil muka di loker. Benar-benar anak-anak nyimpan muka di loker masing-masing ya Bang. Walaupun di musola juga ada, mungkin anak-anak merasa nyaman pakai muka sendiri gitu kan. Terus mereka tuh bareng-bareng nih, siapa Nani, terus Rizal, satu lagi Rizal, Nani, Okta, Rizal, Nani, Okta, terus Fahri, satu lagi Rina.
5 orang ya? 5 orang, ada 5. Kebetulan katanya sih ada 6 atau 5, dia lupa. Cuma posisinya yang dia ingat cuma 5 itu doang. Okta, Rizal, Nani, Rina, sama ya si ini sendiri, siapa namanya? Siapa lagi bang? Lupa bang. Jadi itulah bang. Pokoknya 5 orang temannya ini. Terus kata si Okta bilang, ayo kita ambil mukena di atas ya. Pas jalan kita nggak ngeliat langsung lorong bang. Kebetulan kan loker itu berada di lorong sebelum masuk ke kelas kan. Mereka sama-sama kelihatan langsung bilang, tanpa mereka tahu, tanpa mereka ngomong masing-masing, tapi mereka udah langsung habis karena kan loker mereka yang kena lantai. Langsung berbalik karena ingat udah itu maghrib kan bang. Kita pakai mukena di musola aja yuk. Dia ngomong gitu tuh pada dari Okta, terus Nika, itu tuh pada udah langsung kayak gitu kan. Sama Rina bang. Terus kata Okta, udah nggak apa-apa kita pakai aja yang di musola. Mungkin dia mereka ngerasa kalau di musola itu mungkin ada wangi-wangi gimana gitu kan bang. Lebih gimana? Gak seger gitu kan. Mencekam lah. Terus akhirnya yang laki-laki ada 2 nih bang, Rizal sama satu lagi siapa tadi? Ibu ya? Bukan. Ya pokoknya itu. Anggaplah namanya. Tadi siapa sih bang? Rio lah. Jadi si Rizal ini bilang kan, ayo kita balik gitu. Ketika balik si Rizal ngomong, kasih berat banget ya gitu tuh. Akhirnya yang lain pada berbalik. Kebetulan bukan notis Rizal di tas lu ada yang gantungan gitu kan. Terus kebetulan yang lihat cuma si Nani sama si Rio sama si Okta. Rio langsung kabur tuh bang. Dan si Okta juga langsung udah yang namanya perempuan kan pasti langsung nangis ya. Nah si Nani itu berusaha buat tegar tapi kakinya kepaku gitu nggak bisa gerak gitu. Yang kerennya Rizal bilang, oh ada yang gelantungan gitu. Pantas bilang, udah balik gitu. Sesantai itu si Rizal. Akhirnya mereka balik musola kan, sholat. Udah gitu ketemu lagi security sekolah, penjaga sekolah bilang, kalian dari mana aja sih gitu. Pokoknya mereka diomelin bahasanya, kemana aja, ngapain, bukannya pulang, bukannya diam di sini, ngapain gitu. Ya kami dari nggak usah kemana-mana, kalau udah maghrib, kalau udah sore itu maksudnya udah menjelang malam, jangan ke kelas gitu, bahasanya jangan ke sana gitu bang. Akhirnya mereka kan pada namanya anak-anak segitu kan juga penasaran tinggi ya bang ya. Maksud mereka langsung pada kepo. Sebenarnya mereka tahu kalau mereka tuh angker kan. Cuma kan abang tahu sendiri kan ngomong segitu kan. Sedang-sedangnya jadi jati diri ya. Betul. Terus yang pada gimana sih penasaran kan. Terus kata mereka mancing lah ke penjaga sekolah. Emang kenapa sih pak? Emang kita kenapa sih pak? Ya pokoknya nggak boleh dan neng gitu bahasanya kata penjaga sekolahnya. Emang kenapa sih pak? Oh kita nggak tahu loh pak, maksudnya kan kalau bapak kasih tahu kita jadi bisa hati-hati gitu. Kata penjaga sekolahnya gitu bang. Tapi jangan ini ya, katanya gitu. Pokoknya mungkin dia juga ada deg-degan mau ngasih tahu, takutnya nanti malah jadi memperkeruh keadaan atau tapi kan anak-anak bergeraknya nanti kita kan jadi lebih hati-hati. Nah di situ jadinya yaudah akhirnya anak sebelumnya tuh menjadi sekali kasih tahu lah. Jadi tuh ya itu dulu yang orang kelas 8 itu yang sekarang dulunya itu kelas 9 gitu. Jadi kan di lokasi mungkin kelasnya bang. Jadi lorong kelas 8 itu tadinya lorong kelas 9. Akhirnya dulu itu ada anak siswa pinter gitu. Semua orang mengakui itu pintaran dia gitu. Dia itu memang pintar semua. Di bidang ini pintar, bidang itu pintar, pokoknya gitu deh. Semua
sampai dulu bangga karena dia kan mewakili sekolah dong, otomatis kalau misalnya ada lomba apa orang tua apalagi kan pasti bangga. Tapi kita nggak tahu ternyata di dalam batinnya dia ada tekanan kah atau ada rasa apa ya bang, kalau misalnya jadi ambisi gitu, ambis kan gitu kan. Kalau anak-anak ambis atau gimana kan, kalau ada satu hal yang nggak mereka dapatkan kan langsung down gitu ya bang. Secara mental ya. Betul, dan itu tidak disadari sama pihak sekolah dan keluarga bang. Padahal ternyata pokoknya nggak lama ada satu hal yang bikin dia gagal gitu bang. Jadi entah nilainya jelek atau dia nggak dapatkan apalah gitu intinya. Kecewaan tinggi ya. Dia bunyi bang. Bunyi. Betul. Gokil nih. Ya dia bunyi di kan orang sekolah itu di situnya ada balkon tuh bang. Balkon ke bawah, ke lantai bawah tuh. Nah dia bunyi di situ dari pakai. Jadi dia sendiri di situ. Nah semenjak itu dia ada orang bang gitu. Itu bang. Udah pas usia pengen kayak gitu ya udah gitu kan. Kalau mereka dijemput tuh masing-masing orang tuanya. Ya intinya ada histori lah ya. Itu dia belum selesai nih bang. Masih panjang ya. Ya, kan tadi saya udah bilang ya bang, kalau misalnya si Nani itu termasuk yang anak yang aktif ya. Di Kamis itu dia ada latihan basket, di Jumatnya itu dia itu di klub paskibra. Dia ikut, jadi paskibra sama basket, basket sama basket. Nah si Nani itu pulang dong kemarin pas yang Jumat itu pulang, habis diceritain ya udah lupa aja dia. Cuma pas di Jumat pagi dia bangun gitu, kok dia berasa kayak baunya kayak bau minyak gitu. Kata dia bilang kecapean gitu. Tapi dia cium nggak ada baunya, tapi ngikut, tapi nggak diajarnya nggak ada gitu. Tapi ya udah, dia masih positif tinggi. Kamu nggak kepikiran semalam, karena kan udah capek ya. Kita habis olahraga kan pasti lalu dia capek. Pas tidur dia bangun ya udah lupa lagi. Ya. Nah tapi pas sampai di sekolah, dia ini ceritain semalam gitu. Tapi dia berusaha buat mengingkari gitu, maksudnya bismillah gitu kan. Apalagi kan dia menyiapkan buat diklat hari ini kan, di pendidikan latihan dasar kan, pasti itu pas lagi di lorong dia berasa ada yang manggil gitu. Awalnya kata dia yang manggil kayak berasa laki-laki suaranya, tapi dia masih bengong tuh, masih yang bukan gitu. Gak lama dia minta badannya apa produknya Alin kok. Ternyata temennya bang Vina namanya. Katanya Alin kenapa diam aja gitu kan, biasanya gitu. Terus apa sih gitu kan, lu dibawa korek sama saya dong, nanti malam kita mau ada julid malam. Julid malam bang. Julid malam yang aja. Kalau julid malam kemana sih daerahnya gitu, yang mana itu bang. Jadi malam paling sekitar sekolah aja sih katanya gitu, paling orang pakai katanya gitu kan, orang yang merasa yang diceritain semalam tuh. Karena memang umurnya udah betul bang, sama belakang soal katanya gitu ya. Nah dia langsung kayak ingat sama obrolannya semalam dong sama Pak Security itu. Terus ya bener aja Vin, gak usah lah, bilang gak usah ada julid malam lah gitu kan ya bang. Terus ya udah tenang aja sih, kan di situ juga di senior kita kan, di 3 bulan dia kelas 8 bang, berarti kan otomatis kelas 9 juga kan ada di sana gitu. Akhirnya sampai waktunya tiba tuh malam tuh diklat julid malam tetap dilaksanakan walaupun dalam hatinya si Nani itu agak berat bang. Jadi itu pasti itu dalam hatinya si Nani tuh ngomong gitu kan bang. Terus kebetulan dia satu kelompok bang sama Vina, satu kelompok tuh 5 orang bang, 1 senior, 4 yang juniornya, termasuk si Nani dan Vina, dan 2 lain temannya dia lupa gitu. Habis itu di satu kelompok itu pertama yang dituju itu kelas 8 tuh bang. Jadi rutenya itu yang pertama dilewatin tuh orang kelas 8. Pas di situ dia melihat di depan pintu bukan ruang guru tapi pintu ruangan lab sekolah, laboratorium ya bang. Itu ada seragamnya guru, tapi senyumnya lebar banget gitu bang. Nah di situ dia udah mulai itu orang bukan itu orang entar cuma kakak kelasnya dia ini Mbak Sisi
Sisi ngomong udah jalan aja, ternyata bukan dia doang yang lihat. Dia jalan aja lurus, fokus gitu ya. Nggak lama pas lihat ke belakang tuh sosok itu ngikutin belakang aja, wah langsung pada lari, langsung udah jangan lari, gak usah yang kayak gimana udah lari aja gitu, jalan aja. Oh dia ngomong gitu sih Mbak Sisi. Yang lain tuh ya, yang 4 orang ini termasuk Nani dan si Vina itu udah udah yang wow, udah dia bagus banget. Terus akhirnya dia tuh di satu tempat, dia jangan kemana-mana, kalau kayak gini malah kita seniornya kan cuma satu kan si Mbak Sisi itu yang megangin. Nanti saya malah nggak bisa kakak kalian gitu kan, apalagi kan rutenya itu masih awal kan. Pas lagi ngomong gitu, dia harus kumpul, pas lagi kumpul ada satu siswa dia, berarti kan siswa dia ngerasa nggak kenal nih sama cowok ini nih gitu, kok ada di barisan ini gitu. Terus dilihat mukanya pucet banget. Tapi yang lihat kayaknya cuma si Nani doang gitu. Akhirnya si Nani ngomong, pokoknya sama sih kasih sisinya, jangan ngomong, kita lagi di rumah bahaya gitu kan. Nggak lama pas masih si habis nangkap pria ini kayak marah gitu, Mbak Sisi langsung nyalain Mbak Sisi katanya gitu. Dari situ Mbak Sisi kerasukan, teriak-teriak, datang langsung security diamanin, tapi juga masih dilanjutin kan, tetap berjalan, masih berjalan akhirnya. Ketika jalan terus akhirnya lewat ke belakang sekolah. Pas di belakang sekolah mereka tuh melihat sosok yang besar dari bawah mengejar mereka. Akhirnya dalam dari situ rasukan lagi temannya si Vina dan Nani ini. Kalau pasti sih kan udah diiniin, udah dibersihin lah bahasanya. Akhirnya rasukan lagi yang 2 orang ini. Akhirnya udah langsung rame tuh bang, soalnya dari yang 2 orang ini nyamber ke yang lain-lain. Iya, jadi bahasanya rasukan masal ya. Akhirnya security datang manggil ustadz gitu bang. Akhirnya manggil ustadz, akhirnya yang namanya jadi orang udah dibilang, udah kan tadinya yang pas kasih si rasukan masih jalan ya bang. Kira-kira kasih sudah ciuman diterusin lagi kan, harusnya kan kalau dia kayak gitu gimana sih bang? Harusnya kan udah di stop sih gitu kan. Iya, benar. Mengarah ke keamanan juga kan. Benar-benar. Siswa ya memang kalau hal itu ketika ada kejanggalan harusnya pihak panitia bisa dibekal. Iya kan, pasti yang diminta tanggung jawab kan mereka ya, harusnya mereka juga tahu kalau ketika ada yang janggal nih, udah dia ngomong stop kan, itu ternyata masih lanjut sampai akhirnya pas kerasukan masalah itu jadinya di stop lah tuh bang, harus nunggu korban banyak dulu kan memang. Ya terus akhirnya dari situ tuh udah akhirnya dari pas itu diundangin mereka dikumpulin di satu ruangan bang. Mereka dikumpulin di satu ruangan, di situ ada ustazahnya. Jadi yang laki-laki sama ustaznya, yang perempuan ada ustazahnya. Jadi mereka manggil orang ustaz-ustazah nemenin mereka di setiap kamar, setiap ruangannya sampai besok paginya. Sampai besok paginya tuh dikasih tahu lah besok jangan begini lagi karena tidak bisa ingin keselamatan ya sih bang? Ya bisa aja sih karena kalau yang namanya itu kan termasuk jin juga ya. Iya. Katanya sih menyerupai sosok lah gitu kan. Jadi bisa aja bisa kayak atau ya kalau alam sih tapi ya biasanya terjadi tuh. Ya itu dari situ terus akhirnya, nah semenjak itu akhirnya di malam katanya udah ditiadakan dari situ di stop. Jadi ternyata sosok yang si Sisi itu bilang gini, pas yang di pasar kerasukan dia bilang memang ada sosok pria dan itu kakak kelasnya Kak Sisi yang which is yang anak yang begitu. Dia juga bingung kenapa marah sama saya kata si Kak Sisi, ternyata cuma karena negor si Nani kan ngomong mungkin atau dia mau ngincer si Nani atau gimana entahlah. Akhirnya posisi bilang saya lihat tuh yang sosok itu yang menyerang saya ingat itu kak siapa gitu namanya. Nah dari situ tuh udah dibacain doa bang, dari itu status sajanya dibacain dan sejak saat itu orang kelas 8 ya itu udah adem lah. Iya, jadi itu terjadi di salah satu sekolah ya. Iya. Sekolah di Kota Aceh. Di Kota Aceh ya, itu kiriman dari sobat kantin. Jadi memang kalau sekolah itu kita juga saya ya,
prosesnya gitu. Mungkin kebanyakan yang dari sama-sama tadi juga yang menanggung dari tempat sekolahnya itu ada kisah-kisah atau cerita-cerita horor ya. Itu sering sekali nih. Kita juga banyak kan yang pada DM gitu kan, kita bisa sekolah gitu. Ya semua juga kita selama ini sih belum ada, cuma pasti konfirmasi ke orangnya masih belum ini, maksudnya ini saya mau up nih gitu kan, tapi ternyata belum ada konfirmasi lagi, entah belum aktif atau belum baca atau seperti apa. Ini kan kita nge-up yang kira-kira mereka bersedia kan konfirmasi lagi gitu Bang. Jadi sobat kami perlu tahu ya, kami setiap naskah atau kisah-kisah yang di-up oleh kita ini gitu kan, itu pun atas persetujuan kita nggak ujuk-ujuk harus menceritakan, setelah itu tetap kita ada konsekuensinya gitu kan. Jadi nggak kita memang harus minta persetujuan dari yang bersangkutan gitu. Mungkin sampai sini aja kan? Ya udah dari situ katanya sih udah tenang dan orang jadi adem katanya pas udah dibacain sama status ada itu. Dari situ dia juga membatasi dan sekolah pun membatasi kegiatan sampai di sebelum nanti aja. Menghindari hal yang tidak diinginkan lagi gitu Bang. Sebelum saya tutup ya, untuk para sobat ganti ya, jika ada kisah-kisah horor yang dibawakan oleh Kak Imas, boleh DM ke alamat yang tertera di bawah ini, dan mudah-mudahan setelah proses kita kan seleksi dulu ya, dari mana dan mana yang harus lebih efektif kita bawakan di sini. Sebenarnya gitu Bang, maksudnya yang benar kata Bang, lebih epic dan yang nggak biasa lah ya, nggak lazim lah ya, karena memang kiriman dari sobat-sobat juga hampir menyerupai lah, hampir semua banyak yang sama seperti. Jadi ada tim kreatif kami yang seleksi semua DM yang dikirim oleh sobat kami semua. Oke, itu aja kisah dari kami yang dibawakan untuk sobat-sobat kami semua. Kurang lebihnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.